Pemerintah memilih memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat hingga 25 Juli. Namun di tahap pertama pemberlakuan PPKM, sejumlah catatan merah ditorehkan, seperti tindak tanduk oknum aparat yang syarat kritik, kendati tak sedikit perilaku humanis yang ditujukan. Sebab masyarakat bawah menjadi kelompok yang paling tersudut dari kebijakan PPKM. Berikut laporan utama Simalakama PPKM. Inilah deretan jeritan hati rakyat di tengah ikhtiar Presiden Joko Widodo memerangi pandemi. Jokowi memang berada dalam pilihan sulit. Bila memilih melonggarkan aktivitas rakyatnya, itu berarti ada resiko ledakan angka COVID-19 diikuti nyawa warga yang tak mampu bertahan. Tapi jika memaksa warga tidak boleh berkeliaran, ini sama saja membiarkan rakyat perlahan binasa, terhimpit beban hidup. Meski sulit, salah satunya harus dipilih. Seandainya atau diperpanjang, saya kira harus ada support yang diberikan kepada golongan masyarakat yang lebih luas. Jadi betul-betul lebih tepat sasaran, lebih luas, dan lebih banyak yang menerima manfaat. Inilah kasus di Goa yang sempat menggegerkan jagat pemberitaan. Seorang wanita dipukul oknum Satpol PP saat razia PPKM darurat di kafe miliknya. Oh, tidak ada Pak, kami tidak ada yang namanya anarkis, tidak ada yang namanya marah-marah, tidak ada Pak. Saya pada saat keluar, tiba-tiba langsung ada Satpol PP masuk, tiba-tiba langsung marah-marah dan tunjuk-tunjuk istriku, dan saya kan membela Pak. Bilang, Pak itu perempuan Pak, lagi hamil Pak. Tiba-tiba Satpol PP-nya langsung menampar saya. Sudah menampar saya, istriku kan marah. Tiba-tiba langsung istriku lagi yang ditampar Pak. Usai viral di media sosial, Bupati Goa angkat bicara dengan tindakan tak manusiawi itu. Si oknum Satpol PP pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dicopot dari jabatan. Dan saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, ya, atas nama pemerintah Kabupaten Goa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ini sudah mengganggu kenyamanan kita, dan saya juga memohon maaf kepada korban bersama dengan seluruh keluarganya karena ada petugas atau oknum aparat pemerintah Kabupaten Goa yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat Kabupaten Goa. Ada lagi kejadian saat seorang oknum polisi memarahi pedagang angkringan di Bandar Lampung. Video ini pun viral di media sosial. Beberapa warung di Semarang, Jawa Tengah juga menjadi korban penyemprotan petugas Satpol PP yang tengah menggelar razia. Kasus di Goa, Lampung, dan Semarang bisa jadi hanya sedikit kisah dari mereka yang tak berdaya atas tanduk aparat berdalih tugas negara. Kalau kita mau menguji kebijakan, kita mau melihat kebijakan itu efektif atau tidak, itu tidak dilihat dari bagaimana kebijakan itu sendiri, tetapi dilihat dari bagaimana implementasinya di tingkat lapangan. Dan itu ada jeda yang luar biasa besar antara apa yang direncanakan oleh pemerintah di tingkat pusat dengan apa yang terjadi di lapangan di beberapa kasus yang kita lihat. Saya kira demikian. Jadi kita prihatin ya karena kebijakan pelarangan atau pembatasan itu kemudian seolah-olah berubah menjadi pelarangan. Ya ini agak kalau aksi-aksi yang tidak humanis itu terjadi, saya kira karena ketika sampai di level bawah itu dipahami dengan sangat berbeda oleh birokrasi di level paling bawah gitu. Mereka hanya tahu pokoknya nggak boleh jualan, pokoknya nggak boleh makan di tempat. Saya minta kepada Polri dan juga nanti Mendagri kepada daerah agar jangan keras dan kasar, tegas dan santun, sambil sosialisasi, memberikan ajakan-ajakan sambil bagi beras. Di tengah polemik penindakan petugas terhadap pelanggar PPKM yang dinilai kurang memperhatikan sisi kemanusiaan,
Tapi masih ada hati nurani untuk warga terdampak. Sore Bu, apa kabar? Yang penting jangan ada yang mengenal. Oke, Pak, sabar-sabar semuanya ya. Sehat ya. Ini Pak. Ini ada bantuan dikit nih. Ini. Makasih ya. Jangan ngapain buat tangan di sini ya. Iya. Ada Pak, juga. Ya Bu ya. Ini ikuti aturannya dan jangan makan cepat. Ya. Mulai hari ini sampai tanggal 20 tidak ada melayani kecuali online. Ya, tambal ban online Pak. Ya, tambal ban monggo. PPKM darurat yang digembor-gemborkan pemerintah dapat menekan angka penyebaran COVID-19 nyatanya belum berbuah manis. Di paruh pertama pemberlakuan PPKM darurat, bukannya menurun, kurva kasus positif dan kematian justru kian meningkat. Belum lagi aktivitas ekonomi masyarakat pun ikut terdampak karena tak lagi leluasa mencari penghasilan. Jadi kalau kita bisa melakukan kebijakan pembatasan dengan basis teritorial, artinya mereka tidak bisa keluar dari atau paling tidak susah ya keluar dari zona itu, zona tertentu misalnya satu kecamatan gitu. Tetapi mereka tetap bisa mengaktifkan ekonomi di situ walaupun juga dengan protokol dan pembatasan yang ketat gitu. Nah, artinya apa? Artinya ekonomi tetap berjalan di satu sisi, tetapi virus juga bisa dikendalikan. Dengan makin beratnya beban rakyat, uluran tangan pemerintah ditunggu. Warga tentu akan taat bila urusan perut terpenuhi. Selama masa PPKM darurat, pembatasan sosial yang lebih ketat, pengusaha mikro dan masyarakat kelas menengah bawah ini yang paling terdampak. Kenapa? Karena kelas menengah bawah itu tabungannya lebih sedikit, tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan juga. Sepanjang masa pandemi ada 19 juta orang yang terdampak. Saya berada di Kampung Sunter Agung dalam rangka mengawali pemberian sembako kepada masyarakat yang ini nanti akan diberikan menyeluruh, yang sudah kita siapkan 200.000 ton beras yang akan disalurkan nanti dari Bulog. Pedagang kaki lima, warung makan, buruh lepas, sopir angkot mungkin menjadi kelompok masyarakat yang paling terdampak kebijakan PPKM. Nah, kita itu kan bantuan sosial sudah ada, tapi levelnya sangat terbatas, hanya untuk kebutuhan bertahan hidup, kira-kira begitu. Nah, sementara sebagian besar masyarakat kita itu berpenghasilan dengan cara berwirausaha sendiri. Mereka berkreatif untuk mencari sumber daya sendiri gitu, dengan berjualan, dengan segala macam lah intinya. Nah, ini kan ruang-ruang UKMM yang tidak tersupport selama ini, bantuannya cuma ada sekali, itu pun tahun lalu, dan itu sudah habis untuk bantuan modal. Maka di bulan September ini adalah satu hal yang harus diantisipasi, angka kemiskinan bisa meningkat lebih dari 1,5 juta orang. Karena ada tekanan yang cukup berat setelah sebelumnya ada pemulihan yang sifatnya semu sampai di bulan Juni. Dan ini harus diantisipasi segera dengan perlindungan sosial yang mencukupi, subsidi gaji, dan bantuan bagi pengusaha mikro, khususnya dalam bentuk bantuan tunai. PPKM darurat mungkin punya maksud baik demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Namun hajat hidup rakyat juga tak bisa diabaikan dan harus menjadi perhatian para pemangku kebijakan.